Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas initial assessment pada pasien gawat darurat. Kasus kali ini adalah pasien dibawa ke puskesmas tidak sadar, kita lakukan terlebih dahulu primary survey. Pertama, airway dan C-spine control. Lihat apakah ada benda asing atau sumbatan, dengarkan juga apakah ada suara tambahan atau suara nafas yang tidak normal. Jika ada, kita bersihkan benda asing tersebut, atau dilakukan suction untuk membersihkan cairan ataupun darah yang menyumbat. Pasien curiga cedera spine, kita tidak boleh melakukan head tilt dan chin lift, maka kita lakukan saja jaw thrust untuk mempatenkan jalan nafas. Jika diperlukan, bisa juga dilakukan pemasangan OPA atau gudel. Setelah airway clear, kita lakukan pemasangan collar neck karena pada pasien trauma, kita harus curiga adanya cedera tulang belakang sampai terbukti tidak. Selanjutnya adalah breathing and ventilation. Dibuka semua bajunya, kita inspeksi, dilihat apakah ada jejas, pengembangan dinding dada apakah simetris, apakah nampak ada luka terbuka atau tidak. Kemudian lakukan auskultasi untuk mendengarkan suara dasar. Normalnya adalah vesikuler. Dengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak. Kemudian lakukan perkusi, normalnya adalah sonor. Selanjutnya dipalpasi apakah ada pergerakan dinding dada yang tertinggal. Rasakan juga apakah ada krepitasi. Selanjutnya lakukan pemasangan oksigen. Ketiga, circulation and hemorrhage control. Lakukan pemeriksaan nadi di daerah distal, cek frekuensinya, isi dan tegangannya cukup atau tidak. Lalu raba akral dingin atau hangat. Kemudian pasang tensi untuk menilai tekanan darah. Jika memiliki monitor, boleh dipasang monitor. Selanjutnya pasang infus karena pasien ada perdarahan eksternal. Tutup juga perdarahan eksternal dengan bebatakan ataupun jahit situasional jika diperlukan. Ketika infus sudah terpasang dan perdarahan dapat dikendalikan, kita boleh berpindah kepada disability. Pada bagian ini kita nilai kesadaran pasien dengan sistem scoring GCS. Kita perintahkan pasien untuk membuka mata, kemudian menggerakkan anggota gerak, ataupun kita ajak pasien berbicara, lalu kita nilai scoring GCS-nya. Exposure, buka seluruh pakaian pasien, dinilai dari ujung kepala sampai kaki, apakah ada jejas, ataupun luka yang belum tertangani. Setelah itu, lakukan lock roll dengan minimal 3 orang untuk melihat bagian belakang. Dinilai tulang belakang apakah ada kelainan, jejas, kemudian kita palpasi apakah ada daerah yang nyeri tekan ataupun bergeser. Setelah bagian belakang selesai, kembalikan pasien ke posisi semula dan selimuti pasien untuk mencegah hipotermi. Primary survey selesai, kita bisa melanjutkan ke secondary survey. Selanjutnya, secondary survey dilakukan ketika kondisi pasien sudah stabil. Kita lakukan anamnesis singkat dengan singkatan EMPEL. Yang pertama, alergi. Tanyakan kepada pasien apakah ada alergi makanan maupun obat-obatan. Kedua, tanyakan juga medikasi pasien. Apakah ada obat-obatan yang diminum yang merupakan pengencer darah dan sebagainya. Kemudian pas illness, tanyakan kepada pasien apakah ada riwayat perdarahan yang sulit berhenti. L. Last meal, tanyakan kapan pasien terakhir kali mengkonsumsi sesuatu termasuk kapan terakhir minum sesuatu. Terakhir events, tanyakan kepada pasien bagaimana kondisi terjadinya kecelakaan. Bagaimana mekanismenya, apakah pasien pingsan setelah terjadi kecelakaan, kemudian ada mual, muntah, dan sebagainya. Setelah secondary survey selesai, kita bisa mempersiapkan untuk mentransfer pasien ke rumah sakit. Sekian, terima kasih.